Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aprilia ini menjelaskan aplikasi kelompok kami itu Distri Agri. Di sini saya bagian menjelaskan itu login dan register. Jadi yang pertama itu di bagian register. Itu kita di sini pakai background ini itu di bagian box. Ini untuk numpuk backgroundnya. Terus surface-nya di sini itu biar dia itu bisa jadi transparan. Terus kolom, kita pakai kolom untuk background-nya itu secara vertikal. Maksudnya kayak dia numpuknya itu secara vertikal. Nah, terus selanjutnya itu di sini ada outline text file. Di sini ada email dan password. Itu dia itu bisa input email sama passwordnya. Jadi dia itu kalau udah selesai dia langsung kalau udah di menu loginnya itu dia langsung on login klik. Jadi dia setelah pencet login dia langsung berpindah ke halaman dashboard. Nah, terus di sini kita pakai row juga di text button yang on register klik. Nah, di sini itu kalau penggunanya belum punya akun dia bisa register setelah klik yang daftar di sini dia langsung berpindah ke halaman register di bagian register klik ini. Nah, terus selanjutnya kalau dia belum punya akun langsung daftar di sini. Terus langsung muncul bagian halaman register. Di sini bagian register itu kita pakai expose drop down menu box di sini untuk kita pilih role. Jadi penggunanya itu bisa pilih role antara petani sama pelanggan. Misal di sini dia tuh langsung kesimpan di selected role-nya. Di selected role. Nah, terus selanjutnya itu kita pakai is password sama dengan true di custom input file, yaitu di bagian password ini. Nah, di sini kita itu pakai yang namanya is password itu pakai password visual transformation. Jadi kalau kita klik password, dia tuh kayak random aja ya. Misal dia tuh kayak muncul titik-titik gitu, biar aman dan nggak kelihatan. Terus di bagian terakhir, kalau misalnya kita ternyata udah punya akun nih, jadi kita bisa langsung login di sini aja. Itu kita pakai yang namanya fungsi on login click. Jadi di bagian on login click itu kita langsung bisa klik yang login di sini. Jadi dia balik lagi ke halaman login. Oke. Lanjutnya di sini saya Kirana akan uh, menjelaskan untuk bagian halaman dashboard dan halaman kebutuhan list. Nah, di halaman dashboard ini saya ini gunain komponen scaffold ini untuk membungkus halamannya. Nah, untuk di bagian bottom bar-nya ini tuh diisi dengan navigasi utama agar pengguna itu bisa untuk berpindah ke halaman yang dimau itu dengan konsisten gitu lah ya. Nah, kemudian saya juga itu membuat fungsi custom composable namanya stat card. Nah, ini tuh digunain untuk nampilin kotak total kebutuhan dan total match ini di bagian atas layar itu agar data pentingnya itu langsung kelihatan gitu saat aplikasinya itu terbuka. Nah, kemudian itu tuh ada menu card yang ini di kode. Jadi saya tuh nambahin modifier clickable yang hubung ke screen root gitu. Fungsinya itu untuk sebagai tombol menu utama gitu untuk ngarahin pengguna ke fitur list data pencocokan atau transaksi ini. Nah, kemudian untuk kebutuhan halaman kebutuhan list ini saya di bagian pertama yang penting itu data kelas ini ya, data kelas kebutuhan ini. Jadi saya ini ngedefinisiin atribut kayak nama, jumlah sama gambar untuk nampung data komoditas pangannya itu secara terstruktur gitu. Nah, kemudian untuk nampilin daftar barangnya saya itu gunain lazy column. Lazy column ini nih untuk ngerinder gitu item yang kelihatan di layar.
Jadi aplikasinya itu tetap lancar gitu meskipun datanya itu mungkin sangat banyak gitu ya. Nah, di dalam list yang tadi itu saya tuh manggil fungsi namanya kebutuhan item ini ya. Jadi kebutuhan item ini untuk mengatur gimana data dari list tadi itu ditampilin ke dalam bentuk kartu yang rapih gitu, lengkap sama gambarnya yang diambil dari research drawable. Nah, untuk seluruh navigasi di kedua halaman ini udah terhubung ke on navigate to, jadi transisi antar fiturnya itu tuh berjalan dengan baik gitu. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan uh, bagian tambah kebutuhan dan detail kebutuhan. Di sini tambah kebutuhan terdapat 4 field. Itu ada komoditas. Di sini komoditas itu ada beras, cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Itu contohnya kita pakai yang beras. Bisa jumlahnya adalah 75 kg. Nah, untuk lokasi kita bebas masukkan lokasinya, misalnya di metro. Nah, untuk catatannya kita bisa isi apa aja. Bisa buat kerja proyek atau untuk stok bulanan gitu. Nah, kalau udah kita pencet simpan. Nah, dia akan otomatis kembali ke tampilan list kebutuhan. Nah, kita juga bisa melihat detail kebutuhan yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada komoditasnya, di sini beras, jumlahnya, terus lokasinya, dan tanggal ditambahkan juga. Nah, di sini di bawahnya ada pilihan seperti edit atau hapus. Nah, untuk edit sini kita bisa mengubah yang ada di sini seperti jumlahnya, lokasi, dan lain-lain. Dan juga catatan juga kita bisa ubah. Tampilan buat diedit ini sama kayak tambah kebutuhan tadi. Nah, di sini yang kedua itu ada hapus. Kita bisa menghapus nih kalau udah nggak dibutuhin lagi. Kita bisa menghapus dan dia akan kembali ke tampilan list kebutuhan lagi. Oke, sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur matching yang ada di aplikasi Distri Agri. Fitur matching akan menampilkan informasi komoditas sesuai apa yang diajukan user. Tapi di sini masih menampilkan seluruh komoditas sebagai contoh. Nah, di sini ada informasi komoditasnya, petaninya, dan ketersediaannya berapa kilogram. Apabila lihat detail diklik akan menampilkan detail matching seperti ini. Ada informasi petaninya, lokasi petaninya, dan informasi komoditas, dan informasi lain seperti jaraknya dari lokasi user. Nah, apabila user merasa matchingnya sudah sesuai, user bisa melakukan ajukan transaksi. Nah, untuk kodenya sendiri, di sini matching screen menggunakan scaffold sebagai layout utama, dan fungsi matching screen untuk menampilkan part informasi komoditasnya seperti nama petani, tersedia, dan lokasi. Sementara detail matching screen itu menggunakan scaffold juga, dan informasi petani ditampilkan dalam bentuk row, kemudian informasi komoditasnya dalam bentuk card yang disimpan dalam bentuk row juga, dan informasi lainnya itu dalam bentuk kolom. Kemudian ada tombol ajukan transaksi, dan semua itu disimpan dalam kolom. Baik, selanjutnya saya akan serahkan ke anggota berikutnya. Baik, selanjutnya di sini saya Kailana Ferisha Nurdi akan menjelaskan bagian dari status transaksi. Nah, di status transaksi ini akan mencatat histori pemesanan mana saja yang sedang dilakukan oleh petani. Pertama ada yang diproses, disetujui, dan selesai. Nah, di status transaksi screen ini saya menerapkan kelas membuat kelas transaksi
Nah, ini dia kelas transaksi. Kelas transaksi ini berfungsi untuk menampung data dari transaksi yang ingin dilakukan. Jadi data beras, cabai, bawang merah, dan sebagainya itu akan dimasukkan ke dalam kelas transaksi. Kemudian dengan lazy column, semua datanya akan ditampilkan. Di sini juga saya menerapkan status color. Nah, status color ini fungsinya buat ngatur yang di sini nih ke statusnya. Kalau diproses itu dia warna biru, kalau setuju warna orange, dan selesai warna hijau. Berikutnya saya mengerjakan bagian profile account. Ini akun saya. Profile screen. Oke. Jadi di profile ini saya pakai ada profile item. Profile item ini fungsinya buat masukin atau nerima label yang bakalan nerima nama, role, nomor HP, email, atau data pribadi dari si user. Kemudian di sini ada outline button. Nah, outline button ini fungsinya buat tombol logout ini. Jadi ketika diklik on logout, maka dia bakalan ngasih shape, ngasih warna red untuk hovernya, terus buat nge-logout. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.